أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua jemaah? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman dan nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang paling berharga di permukaan bumi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lalai di dalamnya. Lalai dalam artian apa Bapak Ibu? Manusia baru sadar itu nikmat yang besar ketika dia jatuh sakit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua nikmat yang manusia terlalaikan, ni'matus sihah wa ni'matul faragh. Nikmat sehat. Alangkah susahnya kita beribadah kepada Allah ketika kita jatuh sakit. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, orang yang ketika dia sehat, terbiasa sholat malam, terbiasa datang ke masjid, terbiasa baca Al-Quran 1 juz 1 hari misalnya Pak. Ketika dia sakit, Allah tetap berikan pahala itu sama dia. Tapi menjadi kebiasaan. Kalau ada seorang bapak misalnya sudah berumur 80 tahun, 70 tahun, ketika di masa muda dia rajin sholat malam, dia rajin beribadah kepada Allah. Ketika usia 70 dia tidak mampu ibadah, bukan karena dia tidak mau, tapi murni karena dia tidak mampu lagi. Kutiba lahu ma kana minal amal, kata Nabi. Maka tetap dituliskan oleh Allah pahalanya sempurna jemaah. Jadi antum yang masih muda-muda ini jangan malas. Saatnya kita itu kalau diberikan kesehatan, perbanyak ibadah sama Allah, perbanyak menuntut ilmu agama. Yang kedua, nikmat yang manusia lalaikan, nikmatul faragh, nikmat waktu luang. Betapa banyak orang diberikan nikmat sehat, tapi diberikan kesibukan dari hari ke hari. Betapa banyak orang di luar sana yang saking sibuknya gak sempat baca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat, gak sempat silaturahim sama orang tuanya, gak sempat memperhatikan orang-orang fakir di sekitarnya, saking sibuknya dengan dunia. Maka kalau kita diberikan nikmat waktu luang, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, manusia terbaik dalam setiap lini kehidupan. Rasul sempurna dalam menerima wahyu. Rasul sempurna dalam menyampaikannya kepada manusia. Rasul sempurna dalam mengajarkannya. Makanya jadikan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan. Kita nggak butuh lagi tauladan dari orang-orang lain, apalagi dari orang-orang yang tidak beriman sama Allah. Nabi itu sosok yang sempurna, baik fisik maupun akhlak. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca setiap hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, itu mendatangkan kita cahaya besok di hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, senang mendengarkan ayat-ayat Allah, senang mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang yang suka tersinggung.
Kalau dengar ustadz ceramah, ustadz nyinggung saya katanya. Padahal tidak ada ustadz nyinggung dia gitu. Betapa banyak orang itu yang tersinggung ketika dinasehati. Tapi mudah-mudahan tersinggung itu membuat kita itu sadar bahwasanya kita orang yang lemah. Kita butuh nasihat. Dan bukanlah berarti ketika saya memberikan nasihat saya paling terbaik di antara antum, tidak. Sampai kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah nasihat itu hanya boleh disampaikan oleh orang-orang yang sudah mengamalkan nasihatnya, maka tidak ada satupun orang yang memberikan nasihat. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada manusia, kepada orang, teman kita, kita berusaha mengamalkannya. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali saya ke sini ya. Walaupun ngisi di sebagian masjid udah banyak di sini. Ada Al-Azhar di sini, ada Sumur Batu. Dan saya 2 tahun di Sumur Batu, Pak. Di Masjid Muhajirin. Tapi alhamdulillah sekarang Anda bisa berjumpa dengan antum di sini. Walaupun sebagian wajah-wajahnya ini Anda udah bosan lihatnya ya. Terlalu sering. Tapi khair insyaallah ya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan belajar sebuah wasiat. Jadi kalau wasiat itu kedudukannya lebih tinggi daripada nasihat. Kalau wasiat itu lebih tinggi daripada nasihat karena kandungannya lebih besar. Kalau nasihat umumnya orang sampaikan. Tapi kalau wasiat lebih tinggi. Dan lebih hebat lagi wasiat ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma yantiqu 'anil hawa. Rasul itu ketika ngomong enggak pernah salah. Karena dia dibimbing oleh wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada 7 wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 wasiat. Jadi Nabi itu suka sesuatu yang ganjil. 1, 3, 7 ya. Maka biasakan kita itu mencintai hal-hal yang seperti itu. Baik disebutkan dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi sab'in. Awsani khalili, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan 7 wasiat kepadaku. Ini pengakuan Abu Dzar. Rasul itu kekasihku, kata Abu Dzar. Maka ini menunjukkan kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang beriman harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Yang namanya kekasih Bapak Ibu, pasti ada rasa rindu. Nah, tanyakan diri kita, sudah seberapa besar kerinduan kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak perasaan itu? Kalau tidak muncul di hati kita perasaan, ya Allah saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah pertemukan saya di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya muncul perasaan itu. Karena munculnya kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tandanya cinta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sebagian sahabat beliau. Kata Nabi apa? Wahai sahabatku, aku rindu berjumpa dengan saudara-saudariku. Rindu Nabi jumpa dengan saudara-saudarinya. Ini kata sebagian para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudarimu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian semua itu adalah sahabatku. Sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudariku, mereka yang belum pernah berjumpa dengan aku, belum pernah bertemu dengan aku, bahkan melihat diriku, tetapi mereka beriman kepada risalahku. Siapa itu, Pak? Kita. Kita belum pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sudah merindukan orang-orang yang beriman kepada risalahnya. Baik disebutkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kita akan bacakan dulu, nanti kita akan jelaskan.
bihubbil masakin wa an adwa minhum. Yang pertama, wahai Abu Dzar, kata Nabi, hendaknya engkau cinta sama orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Itu wasiat pertama, Pak. Wasiatnya bukan sholat, wasiatnya bukan puasa Senin Kamis. Walau ada pada riwayat yang lain, tapi dalam hadis ini khusus Nabi mengatakan yang pertama, kamu harus cinta sama orang miskin dan dekatlah kalian kepada mereka. Yang kedua kata Nabi, wa an anzur ila man huwa asfala minni wa la anzur ila man huwa fawqi. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kalau kamu hidup di dunia, sering-sering kamu lihat orang yang berada di bawah kamu. Dalam urusan dunia, sering-sering lihat ke bawah. Kalau kita lihat ke atas terus, Pak, kita nggak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering rumah kita ngontrak, ada orang yang susah ngontrak rumah. Kata Nabi, lihat orang yang berada di bawah engkau. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa an asila rahimi wa in jafani. Yang ketiga, wahai Abu Dzar, kamu harus menyambung hubungan silaturahim walaupun mereka memutuskannya denganmu. Nanti kita akan jelaskan silaturahim ini yang seperti apa. Karena di Indonesia semua silaturahim, padahal ada maksud yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, siapa orang-orang yang tidak boleh sama sekali kita bermusuhan dengan dia, walaupun dia membenci kita. Kemudian kata Nabi, wa an akthir min la haula wa la quwwata illa billah, dan hendaklah engkau berperbanyak mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Perbanyak mengucapkan itu. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua datang dari Allah. Wa an atakallam bimurril haq, dan hendaklah engkau berbicara dengan kebenaran walaupun pahit. Ini kadang-kadang kita kalau ngomong sama orang yang di bawah kita, entah itu anak buah kita, kita berani ngomong kebenaran. Tapi di depan pimpinan kita, di depan orang-orang yang kita segani, ciut semangatnya. Gimana Ustaz, nanti kalau saya tegur saya dipecat. Kata Nabi apa? Sampaikan kebenaran walaupun pahit, walaupun berat. Kemudian wala ta'khudni fillah laumata laim. Jangan pernah kamu takut, kamu bersedih, kamu khawatir dengan orang-orang yang mencela dirimu ketika kamu menegakkan agama Allah. Jangan takut. Ada aja orang yang gak suka dengar kita dekat dengan agama. Apakah antum kira ketika antum duduk di masjid seperti ini semua orang suka? Enggak. Yang di luar sana maksudnya ya, yang jauh di sana, apalagi orang-orang yang tidak beriman, mereka gak senang orang-orang itu datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, jangan pernah takut dengan orang-orang yang mencela engkau. Kemudian yang terakhir, wa alla yas'alan nasa syai'an. Wahai Abu Dzar, jangan pernah engkau minta-minta sama orang. Minta-minta sama orang. Walaupun cuma sindiran. Antum mau safar ya, oleh-oleh jangan lupa. Ini sindiran juga nih. Walaupun cuma sindiran, jangan pernah minta-minta sama manusia. Baik jemaah sekalian, kita akan bahas ya, 7 wasiat ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan walaupun dengan sebagian yang mungkin umum bahasan. Pertama kata Nabi, hendaklah engkau cinta kepada orang-orang miskin dan dekat kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, lebih banyak mana Pak? Kita punya teman orang kaya atau orang miskin? Atau yang pertengahan aja Ustaz. Kata Nabi, perbanyak mencintai orang-orang miskin. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, tentu ketika itu orang miskin yang hidup yang terbaik, orang-orang miskin muhajirin. Jadi ada muhajirin, ada ansar. Muhajirin ini siapa? Penduduk Makkah yang mereka nanti hijrah ke kota Madinah. Ansar, penduduk Madinah asli. Dan Nabi mengatakan orang-orang miskin yang muhajirin 500 tahun lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya mereka. 500 tahun lama gak? Mereka udah masuk surga, udah nikmati sungai di surga, makan di surga, minum dari mata air di salsabila,
Yang orang-orang kayanya masih dihisap hartanya. Dari mana harta kamu, kemana kamu keluarkan? Dari mana harta kamu, kemana kamu keluarkan? Sampai 500 tahun. Masih pengen kaya? Masih Ustaz, karena orang kaya kan banyak yang soleh. Nah, apa kaya dalam Islam? Tapi yang Nabi suruh kita untuk dekat sama orang miskin. Dekat, Pak. Padahal ya, orang-orang miskin ya, ketika mereka diberikan kesulitan rezeki oleh Allah, Allah tidak luaskan rezekinya ya, itu bukan pertanda dia dihinakan Allah. Kita harus ingat Bapak Ibu, kalau ada orang kaya bukan berarti Allah sayang sama dia. Kalau ada orang miskin bukan berarti Allah benci sama dia. Ada salah seorang ikhwan datang sama saya, dia bilang, Ustaz, semenjak corona orang pada bangkrut semuanya, pada susah hidupnya Ustaz. Tapi saya alhamdulillah semenjak corona usaha saya meningkat. Sepertinya Allah sayang sama saya. Tanyakan sama orang yang seperti ini apa? Terus dengan Qarun gimana? Qarun hartanya lebih banyak, Pak. Berarti Qarun walaupun hartanya banyak bukan berarti Allah cinta sama dia. Bahkan Allah benamkan dia ke dalam bumi. Maka sejak sekarang jangan biasakan kagum sama orang-orang kaya dan merendahkan orang-orang miskin. Mayoritas para sahabat kaya atau miskin, Bapak Ibu? Miskin. Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, itu orang-orang miskin. Bahkan ada 70 orang sahabat Nabi yang tinggal di teras Masjid Nabawi, itu semua mereka miskin. Tetapi karena mereka orang yang bersabar, mereka cinta kepada Allah, maka Nabi menyuruh Abu Dzar agar dekat kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita dekat dengan orang miskin, Pak, ambisi dunia kita pelan-pelan hilang. Tapi kalau kita bergaul sama orang kaya terus, ini orang kaya yang sama-sama orang kaya yang jauh dari Allah ya. Karena ada orang-orang kaya yang Masya Allah, tapi banyak orang kaya yang jauh dari Allah. Kalau kita hanya bergaul dengan orang-orang kaya, apalagi pembicaraannya dunia terus. Antum gimana usaha antum? Antum 5 tahun belum naik-naik, Masya Allah. Saya sudah luar biasa nih usaha. Antum termotivasi dengan dunia terus. Coba kalau antum kenal dengan orang-orang miskin, mereka banyak mengucapkan Alhamdulillah, syukuri aja yang ada. Antum akan merasa kaya dan antum merasa bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesekali jemaah, ajak anak antum ya, lihat panti-panti asuhan, datang ke kampung-kampung. Kalau bisa didik anak kita itu bermalam di rumah saudara kita yang rumahnya jelek. Jangan ke hotel terus, Pak. Kalau kita ngajak anak kita ke hotel terus, ke rumah-rumah yang besar terus, mereka akan lupa dengan rasa syukur kepada Allah. Tapi sesekali ajak mereka tinggal di rumah saudara kita yang rumahnya mungkin jelek, sehingga dia bersyukur selama ini Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kenyamanan. Nah, kedekatan kita dengan orang-orang miskin itu diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh cinta, kemudian dekat. Bukan cuma cinta saja, Pak. Betapa banyak orang yang cuma sekedar cinta, sekedar membagikan amplop, itu boleh ya. Ada mungkin donasi diberikan kepada anak-anak yatim, itu boleh, itu berpahala. Tapi alangkah lebih baik kalau kita dekat. Dekat itu seperti apa? Kita berkunjung ke rumah mereka, tanyakan kabar mereka, tanyakan kebutuhan mereka. Makanya Bapak Ibu, orang yang miskin, ketika dia tidak suka meminta-minta sama manusia, Allah masukkan mereka ke 3 golongan yang pertama kali masuk surga. Ada 3 golongan kata Nabi. Yang pertama syahid, orang yang syahid, dalam hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, orang miskin ya, yang dia menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak minta-minta sama orang lain. Karena saking jarang dia minta-minta sama orang, orang mengira dia kaya. Ada orang miskin seperti itu, Pak. Dia nggak pernah ngeluh sama orang, nggak pernah menyusahkan orang lain. Saking dia tidak pernah mengeluh sama orang, orang merasa dia punya harta, padahal hartanya pas-pasan. Dan yang ketiga, seorang hamba sahaya,
yang dia berbuat baik kepada tuannya atau majikannya. Ini yang pertama, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan, orang miskin yang mana Ustaz? Orang miskin kan banyak. Ada yang miskin, yang ngaku miskin juga banyak. Yang Nabi utamakan siapa? Orang miskin dari kerabat-kerabat kita. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Wahai Nabi, ya Allah, kemana kami sedekahkan harta kami? Apa kata Allah? Qul ma anfaqatum min khairin falil walidain. Katakanlah kepada manusia, infakkan harta itu sama kedua orang tua kalian. Ini nafkah yang pertama sama orang tua. Apalagi kalau orang tua kita susah. Ada sebagian orang dia sibuk mikirkan orang lain yang tinggal jauh. Orang tuanya susah beli beras. Maka jangan sampai orang tua kita susah, kita hidup enak-enakan. Ini orang tua pertama, ikhwan. Kemudian yang kedua, wal aqrabin, kerabat-kerabat terdekat yang punya jalur darah sama kita. Paman kita, bibi kita, kemudian mertua misalnya, kemudian keponakan. Itu kalau bisa kita memang perhatian sama mereka. Karena ketika kita memberikan sedekah kepada mereka, kata Nabi, kita mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala silaturahim, yang kedua pahala membantu mereka. Kemudian wal yatama, setelah kerabat terdekat, kemudian anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu kita perhatikan. Apalagi anak yatim yang mereka susah hidupnya. Karena anak yatim, kalau dia kaya, dia tidak berhak menerima zakat. Kalau anak yatim yang kaya, tetapi dia berhak diberikan perhatian. Kadang sebagian orang tidak perhatian sama anak yatim, perhatiannya sama ibunya gitu. Ini jadi masalah juga ini. Sama ibu anak yatim perhatian. Makanya hadis yang mengatakan harus kita itu menolong para janda. Itu bukan cuma janda-janda muda, Pak, janda tua juga. Ini ada orang, Ustaz, saya bantu janda. Ternyata yang muda-muda semua. Ada modif ya. Ada modif ya. Motif atau modif? Motif. Modus sebenarnya, benar. Nah ini nih ya. Orang miskin perhatikan, ikhwan ya. Perhatikan orang-orang miskin di antara kita. Dan ingat, ketika antum memberikan bantuan kepada saudara antum yang susah, pertama kali antum yang bahagia, bukan dia. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai manusia, kalau kalian ingin bahagia, bahagiakan hamba-hambaku. Makanya ketika ada orang-orang kaya yang merasa berjasa, Allah menegur mereka. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa dengan Islam. Oh, saya udah bangun masjid, saya udah bangun lembaga dakwah, saya ngurus masjid. Mereka berjasa. Allah tegur orang-orang yang seperti ini, Pak. Apa kata Allah? Kalian tidak pernah berjasa dengan Islam, tetapi Allah lah yang telah berjasa dengan Islam. Artinya apa? Ketika seseorang menolong orang lain, dia bersedekah, menyantuni orang-orang fakir, itu manfaatnya kembali ke diri dia di akhirat. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali untuk diri kalian. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bersedekahlah kalian, walaupun dengan selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan setengah biji kurma. Antum nggak punya uang nih sekarang, di kulkas ada 1 biji kurma, potong jadi 2, setengahnya kasih orang. Semoga yang setengah itu ikhlas menyelamatkan dari api neraka. Artinya apa kata Nabi? Kalau mau sedekah jangan tunggu punya banyak uang dulu. Ustaz, saya nggak punya uang, Ustaz. Buka kulkas di rumah, Pak. Kalau udah ada makanan tuh, udah 1 malam nggak dimakan, 2 malam nggak dimakan, masih bagus, kasih orang. Kasih orang. Karena saya punya pengalaman, Pak. Masya Allah, simpan-simpan di kulkas, busuk. Subhanallah. Ustaz ini kan kalau ngisi dikasih makanan, ngisi kasih makanan, simpan-simpan, akhirnya busuk. Nah kadang kita seperti itu, Pak. Rasa-rasa mau dimakan, tapi akhirnya nggak dimakan. Akhirnya mubazir. Makanya kata sebagian para ulama, sering-sering kalian itu berbagi kepada manusia, walaupun sedikit.
Dan jangan sampai kita nggak sedekah dalam satu hari, teman-teman. Satu hari usahakan sedekah apa yang kita bisa. Kita bisa beli nasi uduk harga 10.000, bantu orang. Karena yang membuat orang masuk surga bukan banyaknya sedekah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah ada orang-orang yang bersedekah banyak, tapi mengalahkan orang-orang yang sedekahnya cuma sedikit. Ada orang punya uang sedikit, dia sedekahkan sedikit. Ternyata itu lebih besar di sisi Allah. Maksudnya kata para ulama hadis, kalau orang punya uang 10 dinar atau 10 dirham misalnya, dia punya uang, mungkin kita anggap rupiah lah, kita punya uang misalnya 200.000, kita kasih orang lain 100.000, setengah dari harta kita, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang punya uang 100 miliar, dia sedekah cuma 1 juta atau 10 juta, harta dia 100 miliar. Jadi sebenarnya bukan banyak sedikitnya jumlah sedekah, tapi seberapa besar kita bisa melawan hawa nafsu kita, kita keluarkan sebagian dari harta kita. Jadi jangan tunggu kita punya banyak uang, kita punya banyak tabungan baru sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menguji iman kita, kita harus ingat, uang yang kita punya sekarang itu bukan milik kita. Itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah setiap menyebutkan tentang masalah sedekah, apa kata Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa anfiqu mimma razaqakumullah. Nafkahkanlah sebagian harta yang Allah telah anugerahkan kepada kalian. Artinya itu punya Allah, bukan punya kita. Ketika kita mengeluarkan 100.000 untuk orang yang susah, ini 100.000 punya Allah. Kita cuma dititipkan harta sebentar. Nah, makanya teman-teman sekalian, hilangkan penyakit bakhil dari diri kita. Dan kalau antum ingin melatih menghilangkan kebakhilan, antum punya tabungan itu antum bongkar, sebagian sedekahkan. Tabungan yang sedekahkan, Pak. Nah, ini yang menjadi wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, dekat dan cinta kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hendaklah engkau melihat orang yang berada di bawahmu dalam urusan dunia, agar engkau tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, bagi para istri terutama, ya, memang ada hadis khusus di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai ma'syaron nisa, wahai para wanita, kebanyakan kalian masuk neraka, kata Nabi. Ada perempuan yang protes sama Nabi, ya Rasulullah, ada apa dengan kami? Hal yakfurna billah, apakah kami wanita-wanita ini kufur sama Allah? Kami sholat, kami beriman sama Allah. Jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakfurnal asir. Kalian bukan tidak beriman sama Allah, tapi kalian wahai para wanita tidak bersyukur dengan pemberian suami kalian, dan kalian melupakan kebaikan-kebaikan suami kalian. Ibu-ibu tidak ada sini ya? Nah, ibu-ibu di atas, masya Allah ibu-ibu ya. Kaget saya. Nih ibu-ibu dengar nih, ya. Berapapun dikasih suami bersyukur. Oh, abang ngasih 1 juta bersyukur, abang ngasih 500.000 bersyukur. Bersyukur sama Allah. Ustaz gak cukup, Ustaz, insya Allah cukup. Kalau untuk kebutuhan hidup, insya Allah cukup. Sampai saya ingat sampai sekarang kalimat dari seorang ustaz yang masya Allah, dia mengatakan apa? Kalau hari ini kita dengan anak kita, kita dengan istri kita hanya bisa makan nasi putih dengan kecap, kita bersyukur sama Allah. Nasi putih dengan kecap, bersyukur sama Allah. Karena hidup di dunia sebentar. Apalagi yang lebih daripada itu, kita bersyukur kepada suami kita. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Efrat itu mengering, kemudian keluar gunung emasnya. Udah atau belum, Pak? Belum. Kalau belum, kita kiamat. Nanti suatu saat akan keluar gunung emas dari sungai Efrat yang mengering tadi. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, manusia berbondong-bondong memperebutkan itu. Kata Nabi, dari 99 orang yang hidup cuma 1. Saling bunuh-bunuhan mengejar
harta, mengejar dunia. Apa kata para ulama? Ketika ada satu orang yang nanti berhasil untuk memiliki semua gunung emas itu, kemudian dia duduk di atas gunung emas itu emas mau diapakan, Pak? Mau kita makan emas itu? Atau seandainya seorang punya emas, dia belikan rumah sampai puluhan, dia punya rumah, badannya cuma satu, dia nggak bisa tidur setengah di rumah ini, setengah di rumah sana, nggak bisa. Artinya apa? Begitulah kehidupan dunia. Dunia itu terlihat nikmat kalau belum dapat. Kayaknya enak kalau punya motor, Ustaz. Anak pakai sepeda pengajian kemana-mana. Udah punya motor, nikmat nggak? Nikmat. Sebulan, 2 bulan. Bulan ketiga, yang biasanya motor dicuci, setiap hari dicuci, Masya Allah. Apalagi orang yang benar-benar hobi sama motor. Lecet sedikit nggak boleh, Pak. Kena nafas nggak boleh, kena nafas. Nggak boleh kena nafas. Jangan kena nafas motor anak, supionnya, Masya Allah. Coba lihat setelah 6 bulan itu motor kena panas, dibiarin, ganti oli udah mulai nggak rutin. Nah, begitu dunia. Mobil, rumah, begitu semuanya. Menjelang dapat terasa nikmat. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai lambatnya rezeki datang kepada kalian membuat kalian itu melanggar aturan Allah. Jangan tergesa-gesa. Kalau belum mampu punya rumah, sabar, ngontrak. Maka kata Nabi, lihat orang yang berada di bawah kita. Apa bedanya orang ngontrak dengan nggak ngontrak? Bedanya apa, Pak? Cuman hanya kalimat, kamu punya sertifikat, itu rumah kamu. Kalau kita meninggal dunia, kemana rumah kita? Masuk ke ahli waris kita. Ahli waris itu pun bukan punya dia, untuk ahli warisnya lagi berikutnya. Makanya kalau antum punya harta sekarang, jangan sampai semua untuk ahli waris. Karena belum tentu harta kita dipakai kebaikan untuk anak keturunan kita. Sebagiannya pakai untuk ketaatan kepada Allah, bangun masjid misalnya, sedekah kepada orang-orang fuqara. Lihat yang berada di bawah kita, kaum muslimin. Dan sifat manusia itu ya, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang. Dan biasanya orang yang punya sifat seperti itu karena dia tidak punya sifat qanaah di hati dia. Kata Nabi, qad aflaha man aslam. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Kenapa beruntung? Kalau dia muslim, dia taat, bagus keislamannya, meninggal masuk surga. Yang kedua, warzuqa kafafan. Kemudian Allah menganugerahkan kepada dia rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan Allah anugerahkan kepada dia hati yang qanaah. Bersyukur dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lihat yang berada di bawah kita urusan dunia. Urusan agama kebalikannya, Pak. Tapi sama orang dibalik sekarang. Oh, masih mending saya Ustaz, dia jarang sholat. Saya walaupun terlambat tetap sholat. Nah, ini kebalik nih. Untuk urusan agama, lihat di atas kita. Oh, saya udah sering ke masjid berjamaah, saya sering pengajian. Oh, tapi saya belum bagus baca Al-Quran, saya mau belajar tahsin. Oh, saya sudah bagus ngajinya, tapi saya belum pernah menghafal Al-Quran, saya hafalkan Al-Quran. Jadi untuk urusan akhirat, jangan lihat orang yang di bawah kita, tapi lihat orang yang berada di atas kita. Dan tidak boleh seorang itu merasa cukup dengan ilmu. Harus terus dia semangat dalam mengejar akhirat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan akhirat kata Allah, kalian hendaknya berlomba-lomba. Bukan dunia kita berlomba-lomba. Makanya Allah menegur orang-orang yang kagum sama orang-orang kaya. Ditegur sama Allah. Allah mengatakan, "Wala tu'jibka amwaluhum, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusahum wa hum kafirun." Jangan kalian takjub sama orang-orang yang Allah berikan harta, Allah berikan anak-anak. Jangan takjub. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka di dunia dengan 2 nikmat itu. Ini 2 nikmat nih, Pak. Orang terkadang jatuh kepada dosa karena mengejar harta, jatuh kepada yang haram. Karena punya anak, kemudian dia cinta kepada anaknya, kecintaan dia kepada anaknya membuat dia jatuh kepada yang haram. Karena saking cinta sama anak,
rela mencuri misalnya. Karena saking cinta sama istri, rela korupsi. Dan seterusnya. Dan kebanyakan, kata para ulama, ketika ada seorang berbuat dosa kepada Allah, tanyakan pasangan hidupnya. Walaupun tidak seluruhnya ya. Tapi umumnya orang terpengaruh dengan pasangan hidup atau anak-anak. Maka ini yang kedua wasiat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang juga paling sulit, wa an asila rahimi wa in jafani. Hendaklah engkau menyambung hubungan silaturahim kepada orang-orang yang membencimu. Nah, ini berat, Pak. Berat. Jangankan urusan silaturahim, urusan memaafkan aja berat. Tapi Islam, Bapak Ibu, ini agama yang memang untuk fitrahnya manusia. Saya sering sampaikan ini. Saya kasih contoh ya. Apakah semua kita bisa memaafkan orang yang membunuh ibu kita? Bisa untuk maafkan? Bisa nggak dimaafkan? Atau ada orang yang bunuh ibu kita, ada orang mungkin memperkosa ibu kita, na'udzubillah. Kita bisa maafkan nggak? Berat. Walaupun memaafkan yang terbaik, tapi Islam memberikan pilihan. Kalau kamu maafkan orang yang membunuh keluargamu, maafkan dia, itu yang paling besar pahalanya. Tetapi kalau iman kita tidak sampai, kita boleh kisos. Dia sudah membunuh ayah saya bunuh dia lagi. Tapi yang melakukan siapa? Bukan dia, tapi pemerintah kaum muslimin. Enggak semena-mena ya. Tapi boleh dalam Islam. Bunuh balas bunuh, pukul balas pukul. Jadi jangan sampai kita ini kalau bahasa saya, jangan kita sok-sokan lah. Kalau kita nggak bisa maafkan, ya udah kita minta besok di akhirat, itu boleh, Pak. Maka kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati engkau wahai Mu'adz dengan orang yang pernah kamu zolimi. Fa innahu laisa bainallahi wa bainallahi hijab. Karena ketika dia berdoa kepada Allah, ketika dia menuntut kepada Allah di hari akhirat, tidak ada penghalangnya. Allah akan kabulkan. Maka boleh ketika kita tidak bisa maafkan seseorang karena besarnya dosa dia, kezoliman dia, kita katakan saya tuntut Anda di akhirat. Karena persidangan akhirat yang paling adil. Makanya besok di akhirat ada kambing yang tidak punya tanduk, dia mengadu sama Allah. Ya Allah, kambing ini pernah menanduk saya, kisos hari itu. Kambing saja, Pak, Allah adili di hari akhirat. Tapi setelah mereka selesai, mereka menjadi debu semuanya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, urusan maafkan ini diatur dalam Islam. Allah mengatakan wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia bagian dari sifat penghuni surga. Misal, antum sedang naik kendaraan, tiba-tiba ada orang yang memukul antum. Sikap terbaik apa? Maafkan. Ya, maafkan antum. Masya Allah antum gitu ya. Antum sedang jalan nih, ditendang sama orang dari belakang. Ibu-ibu gimana, Bu? Ibu sedang jalan nih, tiba-tiba ibu ditendang orang dari belakang. Marah kita. Lihat Nabi, Bu. Bapak Ibu, Nabi ketika dia sedang berjalan bersama Anas bin Malik, tiba-tiba datang seorang badui menarik semacam jubah syal ya, yang imamah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi itu hampir terjatuh, sampai ada bekas tarikan yang kuat di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Kata badui ini, ya Muhammad, saya minta uang. Luar biasa ya. Yang kita tutup dengan kisah ini, ya Muhammad, saya minta uang. Artinya apa? Begitu cara dia minta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi memaafkan dia. Tapi tidak semua orang mampu seperti itu. Maka paling tidak kalau ada orang berbuat zolim kepada kita, memaafkan yang paling inti. Yang kedua, membalas semisal dengan itu. Itu boleh, Pak. Antum sedang naik mobil, kaca spion antum dipecahkan sama orang, pecahkan balik satu lagi, nggak apa-apa. Tapi jangan dua spion, berdosa antum. Itu kata para ulama. Kita dipukul sama orang satu kali, pukul satu kali. Tapi dengan pukulan yang sama. Karena kalau lebih, kita zolim. Faman ya'tada 'alaikum bimithli ma'tada. Balaslah sesuai dengan balasan yang sama. Walaupun tetap kalau kita bisa memaafkan, kita ridha,
itu sikap yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu kemudian salat ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita dari 7 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita terhenti pada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung hubungan silaturahim meskipun karib kerabat berlaku kasar kepada kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Ini hadis meluruskan tentang kebanyakan kita salah faham tentang makna silaturahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi, walakin wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung kekerabatan, orang yang menyambung hubungan silaturahim, bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain. Kan biasanya kalau lebaran tuh Pak, keluarga berkunjung ke rumah kita, ada perasaan kunjungi lagi rumah dia, padahal itu juga orangnya gitu. Nah, di masyarakat ini dipahami sebagai silaturahim, sebagai kebaikan, betul sebenarnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan menyambung, yang kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan keberkahan harta, diluaskan rezeki, kemudian diberkahi umur. Maknanya dua, dipanjangkan umur atau diberkahi umur. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang menyambungnya adalah orang yang menyambung kekerabatan apabila sudah terputus. Itu yang pahalanya besar, Pak. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah paman kita,